Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 metode eksperimen kelas E yang akan membahas mengenai desain dua kelompok. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah tim kami. Cikita dengan NIM 241, Agisna dengan NIM 242, lalu Aurelia dengan NIM 243. Dan yang terakhir adalah Akila dengan NIM 245. Desain penelitian eksperimen. Dalam setiap penelitian, peneliti perlu menentukan terlebih dahulu desain apa yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian eksperimental, desain sangat memegang peranan penting karena menyangkut dua hal, yaitu menjawab masalah atau menguji hipotesis penelitian dan mengontrol variabel sekunder. Desain penelitian eksperimental merupakan komponen karena mengilustrasikan bagaimana suatu penelitian eksperimental dilaksanakan. Desain atau perencanaan diperlukan sebelum pelaksanaan suatu penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah strategi atau rencana yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Di sini ada kriteria desain penelitian menurut Dantes 2023. Yang pertama, menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, kemungkinan melakukan generalisasi. Yang ketiga, kontrol terhadap variabel bebas ekstra. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki validitas internal dan eksternal. Secara umum, desain penelitian eksperimen dibagi menjadi dua, yaitu desain between subject dan desain within subject. Desain dua kelompok, ANOVA satu arah, dan faktorial termasuk dalam kategori desain between subject karena melibatkan lebih dari satu kelompok subjek. Desain dua kelompok merupakan desain penelitian eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu KE, kelompok eksperimen, dan KK, kelompok kontrol, di mana yang nantinya kelompok eksperimen akan diberikan sebuah perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan sebuah perlakuan. Penelitian ini bersifat eksploratif karena dengan penelitian ini dapat mengetahui apakah variabel bebas atau perlakuan tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Menurut Robinson, ada 4 hal dalam desain penelitian. Yang pertama, mengontrol VS atau variabel sekunder. Yang kedua, memberikan variasi variabel bebas yang berbeda kepada setiap kelompok penelitian. Yang ketiga, mengukur varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang keempat, membandingkan varian antar kelompok dengan varian dalam kelompok. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis desain dua kelompok. Yang pertama ada statis group design. Jadi desain ini tergolong dalam desain penelitian eksperimental kuasi. Jadi desain ini tidak dilakukan randomisasi untuk membentuk kelompok eksperimen atau KE dan kelompok kontrol atau KK. Jadi sehingga kedua kelompok ini dianggap tidak setara. Nah, peneliti itu hanya dapat memberikan variasi tertentu pada KE, tetapi tidak memberikan variasi apapun terhadap KK. Nah, ini merupakan kelemahan pada desain ini, yaitu tidak dilakukan randomisasi untuk membentuk KE maupun KK. Jadi dapat menyebabkan kelompok penelitian itu tidak setara dan mengakibatkan kesimpulan penelitian yang diambil itu dapat salah atau kurang tepat. Lalu yang kedua ada non-randomized pre-test, post-test, control group design. Jadi desain ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimental kuasi dan desain ini juga tidak dilakukan randomisasi. Tetapi berbeda dengan desain sebelumnya, pada desain ini dilakukan pre-test dan post-test sebenarnya melakukan kontrol konstansi terhadap proaktif history. Jadi pre-test dan post-test itu harus merupakan tes yang sama agar hasilnya dapat diperbandingkan. Jadi skor yang diperoleh itu adalah peningkatan atau penurunan VT akibat dilakukannya penelitian. Jadi untuk mengetahui apakah VB itu berpengaruh terhadap VT, itu dilakukan analisis statistik independent sample atau uncorrelated data test.
terhadap gain score atau selisih antara pretest dan post-test. Lalu yang ketiga ada randomized to group post-test only. Jadi desain ini adalah desain yang memenuhi syarat dilakukannya penelitian eksperimental karena dilakukannya randomisasi. Jadi kesimpulan mengenai pengaruh VB terhadap VT itu lebih akurat karena kedua kelompok penelitian itu setara. Nah, desain ini juga menggunakan prinsip method of difference karena membuat dua kondisi yang berbeda pada dua kelompok penelitian. Jadi bila dilihat dari simbol desain ini, pengukuran VT itu dilakukan di akhir penelitian atau post-test, baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Baik, jenis-jenis desain selanjutnya ada randomized matched to group design. Desain ini memiliki teknik kontrol tambahan dengan dilakukan matching selain adanya randomisasi. Matching merupakan teknik untuk mengontrol karakteristik subjek yang merupakan VS. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa VS yang diduga dapat mempengaruhi VT selain VT. Namun, tidak semua VS dapat dikontrol dengan matching. Selanjutnya ada pretest post-test control group design. Desain ini hampir sama dengan non-randomized pretest post-test control group design, yaitu dilakukan pengukuran sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test pemberian treatment pada dua kelompok. Dan yang terakhir ada analysis of covariance control group design. Dalam desain ini, kontrol VS dilakukan sebelum penelitian saja, namun terkadang VS diketahui berpengaruh pada VT setelah penelitian dilakukan. Peneliti dapat mengontrolnya jika skor VS diketahui terhadap semua subjek dengan cara dilakukannya kontrol statistik. Kami mengambil sebuah contoh penelitian yang menggunakan desain dua kelompok yang berjudul terapi CBT berbasis Islam sebagai upaya preventif bagi penderita Fear of Missing Out atau FOMO. Jadi pada penelitian ini terdapat 30 partisipan di mana 15-nya sebagai KE dan 15-nya sebagai KK. Di mana KE diberikan suatu treatment atau perlakuan yaitu terapi CBT berbasis Islam, sedangkan KK tidak, yang dimana diperoleh 6 orang pada tingkat FOMO tinggi, 21 orang pada tingkat FOMO sedang, dan juga 3 orang pada tingkat FOMO rendah. Pada penelitian ini dilakukan pretest dan post-test, di mana suatu perlakuan dilakukan setelah adanya pretest. Dan setelah post-test hasilnya menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah 12 orang mengalami penurunan terhadap FOMO dan 3 orang mengalami peningkatan terhadap FOMO. Sekian presentasi dari kami. Thank you. Have a nice day everyone.